Perkenalkan, nama saya Ruki Sarifanda dari kelompok 19 dengan NIM 066 ingin menjelaskan apa itu propagansi dan antena. Propagansi adalah perambatan gelombang microwave melalui udara dari antena pemancar ke antena penerima yang jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer. Sistem komunikasi bergerak atau biasa dikenal dengan sistem seluler menggunakan gelombang radio sebagai media untuk mengkoneksikan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pemancaran dan macam-macamnya dari antena dan propagasi. Yang pertama, antena. Berdasarkan pola radiasinya atau cara antena menangkap dan memancarkan gelombang, itu ada dua, yaitu direksional dan omdireksional. Direksional merupakan pola radiasi ke arah tertentu. Kelebihannya, daya pancar lebih fokus pada arah tertentu dan jarak jangkau lebih jauh. Kekurangannya adalah lebar berkas sempit. Contoh antena direksional itu seperti Yagi atau antena TV UHF yang sering dipakai di rumah-rumah, antena parabola, dan antena sektoral. Kemudian omdireksional. Omdireksional adalah pola radiasi ke segala arah. Kelebihannya, beamwidth-nya lebar, berradiasi pada 360. Kekurangannya, area cakupannya dekat. Contoh antena omdireksional yaitu antena dipole atau antena radio mobil, dan monopole, antena pemancar radio dan antena wifi. Kemudian kita ke propagasi. Propagasi adalah perambatan suatu gelombang. Ada dua mekanisme propagasi, yaitu loss dan end-loss. Loss atau line of sight merupakan mekanisme propagasi gelombang di mana antara transmitter dan receiver tidak terdapat obstacle atau penghalang dan benda pemantul. Kemudian end-loss atau non-line of sight, yaitu mekanisme propagasi di mana terdapat sebuah obstacle antara transmitter dan receiver. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu gangguan-gangguan pada propagasi. Sebelum masuk ke gangguan-gangguan pada propagasi, kita harus mengetahui dulu apa itu propagasi. Propagasi merupakan proses perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Dan gangguan-gangguan pada propagasi itu sendiri yaitu adalah refleksi, difraksi, refleksi, dan absorpsi yang dapat memicu terjadinya redaman dan shadowing. Redaman propagasi itu sendiri adalah efek dari turunnya level daya sinyal akibat menempuh jarak tertentu. Dan shadowing merupakan fluktuasi daya rata-rata sinyal terima di sepanjang lingkungan propagasi. Komunikasi bergerak dengan perubahan sinyal yang lambat. Langsung saja kita masuk ke absorpsi. Absorpsi atau penyerapan pada saat gelombang elektron menabrak sesuatu material, biasanya gelombang akan menjadi lemah atau teredam. Banyak daya yang hilang akan sangat tergantung pada frekuensi yang digunakan dan tentunya material yang ditabrak. Untuk gelombang microwave, ada dua material utama yang menjadi penyerap, yaitu metal elektron bergerak bebas di metal dan siap untuk berayun, oleh karenanya akan menyerap energi dari gelombang yang lewat. Air gelombang microwave akan menyebabkan molekul air bergetar, yang pada prosesnya akan mengambil sebagian energi gelombang. Yang kedua adalah refleksi atau pantulan gelombang. Refleksi atau pantulan gelombang juga akan terpantul jika gelombang tersebut bersentuhan dengan material yang cocok untuk itu. Untuk gelombang, sumber utama dari pantulan adalah metal dan permukaan air. Aturan terjadinya pantulan cukup sederhana. Sudut masuknya gelombang ke permukaan akan sama dengan sudut sinyal yang dipantulkan. Dalam pandangan gelombang radio,
sebuah terali besi atau sekumpulan tiang besi yang dapat sama dengan sebuah permukaan yang padat. Selama jarak antar tiang lebih kecil dari panjang gelombang radionya, sudut masuk gelombang akan sama dengan sudut dari pantulan. Sebuah bentuk parabolik akan menggunakan efek ini untuk mengkonsentrasikan gelombang radio yang tersebar di permukaannya menuju satu tujuan. Yang ketiga adalah difraksi. Difraksi adalah lenturan, yaitu peristiwa pematahan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Difraksi dapat membuat sinyal radio mampu merambat melalui kelengkungan bumi melewati horizon dan merambat di belakang halangan. Difraksi akan tampak seperti pembelokan dari gelombang pada saat menabrak sebuah objek. Nah, hal ini merupakan efek dari sifat gelombang. Jika kita melihat barisan gelombang yang mungkin saja berupa gelombang elektromagnetik, seperti sinar yang lurus, akan susah untuk menerangkan bagaimana caranya mencapai titik-titik yang tersembunyi di balik penghalang. Dengan model barisan gelombang, maka fenomena ini menjadi hal yang bisa masuk akal. Yang terakhir adalah pembiasan refraksi pada atmosfer bumi pembiasan atau refraksi. Pada atmosfer bumi terjadi pembiasan gelombang sekitar 18 km. Dari permukaan bumi di daerah Khatulistiwa dan sampai sekitar 8 dan 11 km di daerah kutub selatan dan utara. Untuk itu, radius bumi disesuaikan demikian hingga kelengkungan relatif antara gelombang dan bumi tetap seperti yang ditunjukkan. Radius kelengkungan bumi yang telah disesuaikan dengan perbandingan antara radius efektif bumi dan radius bumi yang sesungguhnya disebut dengan faktor K. Baiklah, sekian penjelasan tentang gangguan propagasi dari saya. Apabila kurang dimengerti, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Basis data adalah sekumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Sedangkan SQL atau Structured Query Language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk merequest informasi dari basis data yang dimana bahasa ini sudah disediakan oleh DBMS atau Database Management System. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Prasana dari Teknik Elektro 2019 Kampus Palembang dengan NIM ujung 076. Lalu di sini saya akan menjelaskan simulasi ya, dari basis data MySQL menggunakan PHP MyAdmin. Yang pertama, kita harus install terlebih dahulu aplikasi yang namanya Java dan Java JDK dan XAMPP, aplikasi XAMPP-nya. Lalu setelah terinstall, kita buka saja langsung aplikasinya. Saya menginstalnya naruh di sini. Nah, lokal disk ini, lalu kita buka, cari yang namanya XAMPP control. Setelah itu kita buka, lalu di sini ada modul, beberapa modul, yaitu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, sama Tom. Lalu kita hanya menggunakan dua modul saja, yaitu Apache sama MySQL. Lalu kita start seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita boleh silang saja. Lalu kita buka browser. Dari browser ini terserah ya, bebas. Mau Microsoft Edge, mau Google Chrome, mau Mozilla, pasti. Yang penting indeksnya browser. Lalu kita ketik di sini localhost, oke. Lalu kita enter saja, lalu akan muncul laman seperti ini. Setelah itu lalu kita pilih PHP MyAdmin. Lalu kita klik saja, lalu akan muncul seperti ini. Karena kalau saya simulasikan dari awal itu memanjang durasi, maka saya akan persingkat saja hasil simulasi saya dari PowerPoint tersebut. Lalu yang pertama itu kita harus memilih SQL dulu, lalu ketik codingan seperti ini. Yang absen underscore siswa ini bebas ya. Yang penting dari satu kata ke kata lain harus ditambah ini. Harus ditambah underscore. Lalu jangan lupa akhiri dengan
titik koma untuk mengakhiri codingan tersebut. Lalu selanjutnya akan terbentuk database. Nah, database-nya absen mahasiswa di bawah new sudah terbentuk. Lalu kita pilih SQL lagi untuk menginput codingan. Lalu codingannya seperti ini untuk membuat tabel kehadiran, namanya update absen mahasiswa, karena kita harus membuat daftar kehadirannya ya. Nah, lalu kita mengetik name integer, ini untuk bentuk, karena name itu bentuknya angka, dari harus menggunakan integer. Lalu varchar ini fungsinya untuk data yang berbentuk huruf seperti nama, mata kuliah, keterangan. Ini bebas, nama mau mata kuliah, keterangan bebas ya. Sama primary key ya. Kita input saja, lalu enter 2 kali, lalu akhiri lagi dengan titik koma. Nah, kalau tidak seperti itu kita akan mengalami kegagalan atau error dalam codingan. Oke, ini berhasil terbentuk subnya absen. Lalu saya sudah mengetik semuanya, menginsert ya, atau mengisi isi tabel tersebut dengan format seperti ini. Lalu setelah itu kita pencet go lagi dan akan terbentuk seperti ini. Jika berhasil, dia akan terbentuk name, nama, mata kuliah, sama keterangan. Ini isi pada tabel tersebut. Lalu kita masuk ke SQL lagi untuk mengisi, untuk memilah nama dari absen tersebut. Lalu setelah itu kita go, maka hasilnya akan seperti ini. Karena kita menargetkan namanya, menargetkan dari nama tersebut, maka munculnya akan nama. Kalau kita targetnya dari selectnya dari ini, maka yang munculnya akan nim. Oke, atau yang lain, sesuaikan saja fungsi yang ditargetkan. Oke, setelah itu kita masuk SQL lagi untuk mencoba memilih dari absen di mana keterangan itu sama dengan hadir. Ini hasilnya akan seperti ini. Nah, maksudnya dari sini itu kita itu menunjuk atau select ya, atau menunjuk dari absen tersebut di mana keterangan itu ya bertanda hadir. Kalau semua kita isi yang tidak hadir, maka di sini kosong karena saya ngisi dari awal namanya hadir gitu. Oke. Dari sini next lagi kita select lagi kita memilih lagi dari absen ya, dari database absen, dari table absen di mata kuliahnya like persen sistem, maka dia akan memilih dari data kuliah tersebut. Deteksinya seperti ini. Oke, lalu segitu saja simulasi dari saya. Bila ada kata mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan error pada codingan tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Codingan pada SQL sendiri menggunakan aplikasi XIPP. Lalu pada praktikum kali ini kita menggunakan DDL dan DML pada MySQL untuk membuat database. DDL sendiri yaitu Data Definition Language, yang dimana berfungsi membuat kerangka database. Lalu DML sendiri yaitu Data Manipulation Language, yang berfungsi memanipulasi data pada database yang telah dibuat. Lalu MySQL sendiri sering terjadi error, yang dimana salah satu penyebabnya yaitu memindahkan file-file XIPP dari folder C ke D. Untuk mengatasi error tersebut, yang pertama menstop semua service XIPP yang masih aktif. Yang kedua, membuka folder instalasi pada XIPP, lalu buka folder data. Yang ketiga, menghapus atau memindahkan folder backup yang tidak digunakan. Yang keempat, restart atau jalankan kembali XIPP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.